sepatu ini bagus, dan buat Anda yang tertarik jangan lupa ikuti giveaway-nya di Instagram headshoes.id. Sepatu lokal sekarang lagi bagus-bagus. Salah satunya DBL Aza Play 2.0 ini. Penasaran dengan performa seperti apa? Saksikan videonya sampai selesai. Emang ya, evolusi desain dari DBL ini benar-benar menarik banget. Sekarang yang model terbaru, lihat deh, makin modern, terus pilihan warnanya juga bagus-bagus kayak gini. Kita bahas mulai dari boxnya dulu. Boxnya semuanya warnanya sama kayak gini ya, lemon, terus ada tulisan Aza. Di sini Aza juga, dan di sini ada sizingnya. Lalu di belakang kosong, dan kita lihat di papernya ada tulisan Aza lagi. Oke, sekarang kita bahas soal sepatunya. Untuk sepatunya desainnya juga menarik banget. Terus ada detail-detail lain kayak di sini nih ada DBL Play 2.0. Di bagian depan ada logonya DBL, di lidah ada Aza, dan di bagian insole ada Aza lagi. Oke, secara keseluruhan ini sepatu yang desainnya menarik banget. Kayak sepatu lokal tuh biasanya desainnya gitu-gitu aja, tapi ini udah semakin modern. Apalagi lihat containmentnya bertumpuk kayak gini. Menarik banget, pantas dihargain 700 ribuan. Buat Anda yang tertarik, jangan lupa nanti kita juga kasih giveaway untuk sepatu ini. Nah, secara keseluruhan desain dan detailnya kita kasih nilai 7 dari 10. Ya, sekarang ngomongin traksinya, Anda bisa lihat potnya kayak gini. Ini mengingatkan saya dengan sepatu Nike KD. Dan ini menarik banget. Ini memudahkan Anda untuk berhenti ke depan ataupun ke samping. Bagian-bagian ini juga bikin traksi jadi semakin nyaring ketika main di lapangan kayak gini. Cacit banget. Sementara untuk dibuat lari-larian juga dia fleksibel, terutama di bagian depan. Dan ini enak banget buat Anda yang suka memakai sepatu basket untuk daily, karena dia uppernya nyaman. Jadi kalau pakai sepatu ini untuk harian kayaknya nggak bakalan ada masalah. Sementara kalau untuk kekuatannya memang tidak terlalu oke ya. Kita pegang-pegang kayak gini masih cukup lunak. Dan beberapa colorway ini memang traksinya gampang kotor. Walaupun sudah solid rubber, tapi kalau Anda mainin di lapangan kayak gini, biasanya sehabis permainan Anda harus membersihkan traksinya supaya nggak licin di kemudian hari. Karena kalau udah banyak debu, tentu kalau dimainin lagi itu bakalan licin. Nah, kalau secara keseluruhan ini traksinya udah oke banget buat sepatu lokal. Jadi buat Anda yang mencari sepatu dengan harga terjangkau dan bisa digunakan di lapangan indoor maupun outdoor, kayaknya ini udah salah satu yang terbaik. Well, mungkin kedepannya tinggal ditingkatkan lagi aja nih kekuatannya sehingga umur pakainya bakalan lebih panjang. Nilainya 7 dari 10. Nah, sekarang ngomongin bantalan, dan saya suka banget nih penerapan bantalan di sepatu ini, benar-benar kayak mengingatkan kita dengan sepatu-sepatu brand premium yang harganya di atas 1 juta. Insole-nya lumayan tebal, terutama di bagian belakang. Ini juga empuk banget tuh, kayak gini dipegang-pegangnya ini soft banget. Terus kalau kita lihat di bawah insole-nya nih juga masih terasa empuk, boardnya juga tebal kayak gini, mantep banget. Dan kalau kita lihat di bagian samping, ini cushioningnya tuh mengingatkan saya dengan sepatu rigorer. Dan itu juga bukanlah hal yang buruk karena sepatu rigorer itu empuk. Kayak gini nih, di bagian belakangnya empuk, tebal.
terus di bagian depan juga masih tebal, sehingga kita tidak langsung merasa ke lantai, tidak bikin lutut jadi sakit. Masih ada empuk-empuknya, impact protectionnya juga salah satu yang terbaik untuk ukuran sepatu lokal. Meski begitu, walaupun ini terlihat tebal, tapi bobotnya tetap ringan. Paling-paling meskipun tebal, dia kalau dipakai dengan orang yang bobotnya berat, ini sepertinya tidak memiliki umur pakai yang panjang. Karena ini soft banget, jadi seiring penggunaan dia bakalan menipis, dan tentunya semakin tipis itu bikin kaki jadi nggak aman. Saya suka nih penerapan cushioning di sepatu ini. Semoga kedepannya brand-brand lokal bikin cushioning yang lebih bagus lagi, dan ini adalah patokan yang terbaik saat ini. Secara keseluruhan untuk cushioning nilainya 7,5 dari 10. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini tapi belinya online dan gak sempat coba, kayaknya Anda bisa pilih downsize sedikit untuk bikin sepatu ini lebih nyaman dengan kaki Anda. Sementara buat yang kaki lebar, takut misalnya kesempitan, pilih aja true to size. Nah, sekarang ngomentarin soal bahan atas. Emang ini kontemennya udah bagus banget ya. Dia juga pakai yang namanya mesh bertumpuk kayak gini. Di bagian dalamnya juga kita lihat tuh masih ada strap-strapnya yang menjulur. Kalau Anda bisa lihat bagian samping nih, tembus pandang warna-warna lemonnya. Dan ini bagus banget, tapi memang detailnya masih kurang rapi. Jadi kalau Anda bisa lihat bagian sini nih, masih kayak kurang presisi dan masih ada lem-leman yang keluar kayak gini. Tapi secara keseluruhan ini udah lumayan oke ya untuk ukuran sepatu lokal yang harganya terjangkau. Sekarang kita bahas dulu di bagian sini, dia pakai fuse material, kemudian dia di sini juga pakai mesh, dan di bagian lidah dia punya ventilasi yang banyak. Sepatu ini benar-benar bikin kaki nggak mudah kegerahan. Jadi kalaupun main di lapangan panas kayak gini nggak ada masalah sama sekali. Sayangnya ini paddingnya kurang banget nih, dia masih minim, paddingnya tidak terlalu tebal, baik di bagian samping maupun di bagian belakang. Jadi semoga aja kedepannya paddingnya dibuat lebih tebal lagi sehingga bikin kaki jadi mengunci di bagian pergelangan sini. Oke, terus sekarang kita ngomentarin soal talinya. Talinya ya memang standar seperti ini, tapi ini kepanjangan banget ya menurut saya. Jadi kalau Anda mau terlihat rapi, sebaiknya diikat 2 kali dan diselipin aja ke samping biar lebih rapi lagi. Oke, itu aja menurut saya. Bahan atas mesti ada improvement sehingga anak-anak zaman sekarang semakin tertarik dengan brand lokal ini. Secara keseluruhan untuk bahan atas nilainya 6 dari 10. Yang terakhir soal kuncian. Jadi sepatu ini tuh nyaman banget, impact protectionnya bagus sejak awal penggunaan. Tapi sayangnya ini pergelangan masih agak goyang-goyang karena mungkin paddingnya kurang tebal. Sementara kalau Anda mengikat dengan kencang, ini tempurung lumayan oke nih kejaga. Minimal ini sepatu bikin kaki nyaman untuk berlama-lama menggunakan sepatu ini. Dan kalau di bagian depan ini masih ada ruang sisa. Jadi kalau Anda pilih true to size seperti saya, ternyata sepatunya itu karakternya agak lebar sehingga cocok buat sebagian besar pemain di Indonesia. Saya kira nih tampilan kayak gini bikin kaki sempit gitu ya. Tapi ternyata pas masukin kaki ke dalam sepatu masih ada ruang sisa dan itu nyaman banget. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, sebaiknya pilih size yang pas banget. Karena kalau ada ruang sisa Anda berhenti lurus, itu biasanya kaki mudah tergelincir dan itu bukan hal yang bagus. Beruntungnya di bagian tengah ini terasa aman. Sistem pertalian seperti ini juga mudah banget bikin kaki terbungkus dengan nyaman. Ditarik aja langsung dan ini cepat banget untuk membuat kaki terbungkus. Mantap banget nih sistem pertalian. Untuk brand lokal sudah bikin seperti ini. Cara keseluruhan untuk kuncian perlu ditingkatkan juga, tapi ini udah standar yang oke punya. Nilainya 6 dari 10.
Jadi dengan harga yang terjangkau, pilihan warna yang menarik, kemudian desain sepatu lokal yang udah bagus-bagus, kayaknya sekarang Anda perlu mencoba sepatu-sepatu lokal seperti DBL Aza Play 2.0 ini. Untuk itu, Head Shoes Indonesia juga memberikan nilai 6,7 dari 10 penilaian kami. Sepatu ini bagus, dan buat Anda yang tertarik, jangan lupa ikuti giveaway-nya di Instagram headshoes.id. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.